Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Mutiara Sukma Caheningrum. Dan saya Torik El-Fattah. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Studi Pengaruh Aksesibilitas Transportasi Sungai terhadap Kualitas Hidup Masyarakat. Latar belakang penelitian. Transportasi sungai menjadi jalur utama bagi masyarakat di Mentaya Seberang untuk terhubung dengan pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dampak keterbatasan akses transportasi sungai berdampak pada hidup masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat Mentaya Seberang bergantung pada transportasi sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan populasi yang terus bertambah, penggunaan transportasi sungai semakin meningkat, berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah yang akan dibahas. 1. Bagaimana aksesibilitas transportasi sungai di daerah Mentaya Seberang? 2. Bagaimana dampak aksesibilitas transportasi sungai terhadap kehidupan masyarakat? 3. Bagaimana transportasi sungai mempengaruhi ekonomi masyarakat? 4. Bagaimana dampak aksesibilitas transportasi sungai terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat? Dan yang terakhir, bagaimana peraturan mengenai perizinan penyelenggaraan transportasi sungai? Studi pustaka. Aksesibilitas transportasi sungai di Mentaya Seberang. Transportasi sungai di rute Mentaya Seberang cukup baik, dengan 2 kapal feri yang beroperasi sejak tahun 2022. Kapal feri mampu mengangkut kendaraan dengan kapasitas hingga 4 mobil dan menjadi pilihan utama masyarakat dibandingkan perahu motor atau yang bisa disebut kelotok. Dampak aksesibilitas terhadap kehidupan sehari-hari. Transportasi sungai sangat penting bagi masyarakat untuk menyeberang ke Sampit dalam memenuhi kebutuhan harian. Pengaruh aksesibilitas transportasi sungai meningkatkan ekonomi masyarakat Mentaya Seberang yang sebagian besar bekerja sebagai petani atau pedagang di Sampit. Pengaruh aksesibilitas terhadap pendidikan dan kesehatan di Mentaya Seberang terbatas, sehingga masyarakat sering menyeberang ke Sampit untuk mendapatkan layanan. Peraturan yang mengatur perizinan penyelenggaraan transportasi sungai diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kasus dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Mentaya Seberang yang menggunakan transportasi sungai. Sampel yang kami gunakan adalah masyarakat yang dipilih secara acak. Variabel penelitian, variabel independen, yaitu aksesibilitas transportasi sungai, mencakup frekuensi perjalanan dan waktu tempuh. Variabel dependen, kualitas hidup, mencakup pendidikan, pendapatan, dan kesehatan. Pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara. Analisis data yang dilakukan menggunakan studi kasus berdasarkan wawancara dengan para narasumber. Etika penelitian, menjaga kerahasiaan responden, dan persetujuan partisipan dikumpulkan sebelum pengumpulan data. Hasil dan pembahasan. 1. Tantangan utama transportasi sungai adalah ombak dan angin kencang. 2. Transportasi sungai membantu masyarakat dalam aktivitas sehari-hari seperti belanja, sekolah, dan bekerja. 3. Transportasi sungai menjadi solusi akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat Mentaya Seberang. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas transportasi sungai di Mentaya Seberang memiliki dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Transportasi sungai memudahkan aktivitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, terutama bagi pedagang yang berdagang di Sampit. Akses ini sangat penting karena fasilitas pendidikan dan kesehatan di Mentaya Seberang terbatas. Oleh karena itu, regulasi terkait perizinan transportasi sungai berperan dalam mengatur operasionalnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.